Bu, Ya, Bu. Tias Mirasih benar Bu ada masuk gugatan atas nama yang bersangkutan? Oke. Sebelum saya memberikan informasi tersebut bahwa hari ini bulan ini adalah bulan nanti akan ulang tahun kemerdekaan kita. Merdeka itu dulu. Ya, merdeka. Oke. Untuk kasus Mirasih Tias Endah binti Sirman Widiatmo telah diajukan gugatan perceraian talak ya. Jadi yang mengajukan adalah Raden Muhammad Sujono bin Hasan M. Sujono sebagai pemohon karena jenis perkaranya adalah jenis cerai talak. Sebagai pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave Advitama SHMH CLE, Bernard Junjungan SHMH, Pantas Manalu SH sebagai kuasa hukum dari suami Mirasih Tias Endah binti Sirman Widiatmo. Jenis perkara ini adalah jenis cerai talak yang nomor perkaranya adalah 2663 PDTG 2021 PAJS, didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 3 Agustus tahun 2001. Perkara tersebut telah diagendakan penetapan hari sidang pada hari ini tanggal 4 Agustus 2001 dan agenda sidang pertama adalah nanti tanggal 16 Agustus 2021 hari Senin. Ada lagi? Tuntutannya hanya perceraian aja atau ada yang lain? Suami dari Mirasih Tias Endah tersebut yaitu Raden Muhammad Sujono bin Hasan M. Sujono mengajukan permohonan cerai talak dan pembagian harta bersama. Jadi ada dua jenis perkara secara kumulasi, cerai talak dan pembagian harta bersama. Harta bersamanya apa Ya. aja, Bu? Disebutkan mungkin Bu Harta bersama di sini masih dalam bentuk benda bergerak, ya, bukan benda tidak bergerak, tapi benda bergerak. Nanti akan kami jelaskan bila perkaranya sudah melalui proses persidangan, insya Allah. Jadi karena ini masih dalam proses, kami jelaskan bahwa jenis perkara tersebut adalah kumulasi antara cerai talak dan pembagian harta bersama. Bu, pernikahan mereka udah berapa lama sih, Bu? Apanya? Pernikahan mereka berapa lama sih, Bu? Pernikahan sudah berlangsung sekitar antara 4 tahun. Jadi pernikahan berlangsung kalau tidak salah ya dilaksanakan pada tahun 2017. Ya kini berarti berlangsung telah 4 tahun. Bu, ada anak dari pernikahan mereka? Selama ini data yang kami dapatkan dalam perkawinan tersebut belum terdapat atau belum ada nama atau belum ada anak dalam perkawinan tersebut. Bu, alasannya apa, Bu? Kok suami gugat? Untuk perkara yang diajukan tersebut tentu memang punya alasan. Pasti harus punya alasan karena tidak ada perkara yang diajukan tanpa alasan. Alasan antara lain identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Terus alasannya karena telah terjadi pernikahan antara kedua belah pihak. Terus selama kurun waktu pernikahan mereka tuh udah ada peristiwa yang terjadi sehingga ada harta yang dihasilkan dalam perkawinan mereka. Itu jadi alasannya. Untuk spesifik kami belum bisa memberikan penjelasan karena ini masih dalam masa proses baru pendaftaran kemarin. masih satu rumah Bu. Untuk identitas yang kami dapati keduanya masih beralamat sama, yaitu di Jalan Bang 4/3 RT 5 RW 7 Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan. Ya. Tuh. Bu, yang dilakukan pengadilan nanti akan seperti apa, Bu? Untuk Ya, pengadilan tentu selain mengadili, mendamaikan, terus prosesnya dimediasi, setiap perkara yang masuk kedua belah pihak harus dimediasi, setelah mediasi baru diperiksa, diadili gitu. Bu, sidang perdana berarti mereka wajib hadir keduanya. Semua perkara yang masuk pada sidang perdana wajib dihadiri pihak pemohon dan termohon. Ini karena cerai talak ya, jadi harus penyebutannya bukan penggugat tergugat tapi pemohon dan termohon. Jadi Raden Muhammad Sujono itu sebagai pemohon, sedangkan Mirasih Tias Endah itu adalah termohon. Kenapa? Karena jenis cerai talak itu adalah pemohon meminta diberi izin
untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dijelaskan mungkin adanya cekcok atau kekerasan dalam rumah tangga. Sejauh ini belum bisa kami berikan informasi. Harap bersabar, ini masih dalam proses karena baru saja mendaftar perkara. Bu, gugatannya ekor ya, Bu? Gugatan diajukan secara ikot. Kemarin terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Selatan secara ikot. Mereka pakai kuasa hukum itu ya? Kuasa hukum untuk pihak pemohon. Tadi yang telah saya sebutkan 3 orang, sedangkan termohon kita lihat nanti apakah dia secara prinsipal menghadiri ataukah dia akan mewakili melalui kuasa hukumnya. Karena ini baru terdaftar, jadi belum bisa kami berikan informasi apakah si termohon atau Mirasi Tias Endah akan mengajukan atau akan mengirim kuasa hukum atau secara prinsipal. Jadi sudah ada pemanggilan untuk saudara Tias Mirasi sendiri. Karena baru hari ini ditetapkan hari sidangnya, masih mungkin beberapa jam atau hari ke depan akan untuk pihak pemohon secara ikot, tentu pemanggilannya secara ikot ya elektronik, sedangkan termohon dipanggil secara langsung. Bu, alasan pemohon sendiri menuntut harta bergerak itu apa ini? Seperti tadi telah saya ungkapkan bahwa memang pasti ada alasan ya, selama dalam perkawinan telah didapati harta, nanti alasan-alasan kenapa dia mintakan pembagian harta bersama tersebut kita lihat nanti. Ini masih proses, jadi belum bisa kami ungkapkan secara seutuhnya ya. Jadi belum bisa terkuak apa masalahnya sih sebenarnya.